Waalaikumsalam, silahkan duduk Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu, apakah betul dengan Ibu Erna Hania? Ya, betul sekali. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahma Akmila Laila, saya merupakan ahli gizi dari rumah sakit ini. Adakah yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini Mbak, saya dapat rekomendasi dari Ibu Bidan untuk berkonseling di rumah sakit ini atas keluhan saya. Oh baik. Sebelumnya saya izin memastikan dulu ya Bu, mohon maaf untuk bukunya. Ya. Berarti betul ya Bu, nama Ibu Ibu Erna Hania. Ya. Bu Erna Hania, dan untuk kehamilan anak pertama ya Bu, Ya. dalam usia kandungan 5 bulan. Baik. Kalau boleh tahu alamat rumah Ibu di mana ya Bu? Di Dusun Jonggrangan, Kalinegoro. Dusun Jonggrangan, Kalinegoro. Ya. Baik. Itu di Kecamatan Mutuiden juga? Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah datang ke sini dan berkonsultasi di rumah sakit ini. Jadi sebelum saya melakukan konseling gizi yang akan kita lakukan selama kurang lebih 20 menit ke depan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Jadi untuk tujuan konseling kita pada hari ini adalah saya akan membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan dan keluhan Ibu selama fase kehamilan. Namun untuk di akhir konseling nanti, semua keputusan dan perubahan sikap itu berada di tangan Ibu. Dan di sini saya hanya membantu untuk berdiskusi saja dan memberikan alternatif penyelesaian masalah. Apakah bisa dimengerti Bu? Ya. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah memeriksakan di depan sana terkait dengan tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan? Sudah. Baik, saya izin untuk mencatat ya Bu. Untuk berat badan 55 kg. 55 kg. Untuk tinggi badan 145. 145. Kemudian untuk lingkar lengan 24,5. 24,5 cm. Baik. Dilihat dari data hasil antropometri Ibu, alhamdulillah Ibu berada pada status gizi yang normal, terutama pada ukuran lingkar lengan atas. Kemudian hal ini sangat penting untuk kelahiran bayi Ibu nantinya ya Bu. Maka dari itu jangan lupa Ibu untuk selalu rutin memeriksakan antropometri selama proses kehamilan ini ya Bu. Ya. Baik, selanjutnya apakah Ibu bisa ceritakan mengenai keluhan apa saja yang terjadi selama Ibu proses kehamilan? Jadi begini Mbak, akhir-akhir ini saya merasakan pusing, Ya. suka mudah lelah dan capek, terus mata suka berkunang-kunang. Baik, berarti pusing, mudah lelah, capek, dan mata berkunang-kunang ya Bu. Saya mengerti kekhawatiran Ibu tentang hal ini, apalagi kan Ibu juga baru kehamilan pertama dan juga anak pertama. Mungkin dari segi pengalaman pun juga belum banyak. Baik, selanjutnya apakah Ibu bisa menceritakan terkait pola makan Ibu akhir-akhir ini Bu? Untuk pola makan saya akhir-akhir ini kurang nafsu makan ya Mbak. Ya. Namun tetap 3 kali sehari, cuman banyakkan yang ngemilnya. Berarti kurang nafsu makan, tetap 3 kali sehari, dan Ibu lebih banyak ngemil gitu ya? Ya. Baik. Selanjutnya, untuk konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur, kalau buah itu pilih-pilih ya Mbak, ya seperti pisang, pepaya, terus semangka, sama mangga-mangga, dan yang lain yang mungkin saya nggak bikin mual saya. Iya betul. Untuk sayurnya Bu? Kalau sayur, saya sering mengonsumsi kubis, bayam, terus kangkung, seperti itu. Untuk konsumsi keduanya apakah sudah rutin setiap hari? Setiap hari. Jadi setiap hari sudah ya Bu. Oke, kemudian untuk ini apakah Ibu juga tadi sepertinya Ibu menyebutkan bahwa Ibu sering ngemil ya Bu? Iya. Itu setiap hari pasti? Iya pasti. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktunya kita untuk melakukan diskusi mengenai keluhan dan juga informasi yang sudah Ibu berikan. Baik, di sini saya memiliki leaflet mengenai konseling gizi pada ibu hamil. Dan di sini terdapat beberapa poin-poin penting. Akan saya jelaskan beberapa poin, terutama manfaat gizi seimbang saat hamil. Jadi yang pertama, ada memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Kemudian yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil normal. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu.
Kemudian yang keempat, mengatasi permasalahan selama proses kehamilan. Kemudian yang kelima, memenuhi kebutuhan energi yang cukup selama proses kehamilan. Selanjutnya, dampak kurang gizi saat hamil. Salah satunya adalah penderita anemia atau ibu hamil akan menderita anemia. Sebelumnya apakah ibu sudah tahu mengenai gejala anemia itu, Bu? Kalau yang saya tahu, gejala anemia itu seperti kurang darah, kurang zat besi, betul, seperti itu. Ya, betul. Anemia itu memang betul mengenai kurang darah, kurang zat besi. Nah, sebenarnya anemia itu lebih spesifik adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh seseorang itu kekurangan sel darah merah dan itu berada di batas di bawah normal. Kemudian hal ini tidak perlu dikhawatirkan ya Ibu, karena sudah wajar dan normalnya memang ibu hamil itu mengalami gejala anemia. Dan gejala anemia ini tuh banyak sekali macamnya. Misalnya kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, dan juga kekurangan vitamin B12. Selanjutnya, untuk gejala anemia sendiri memang betul karena itu kan ada gejala lemah, letih, lesu, pusing. Bahkan bagi sebagian orang itu akan mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Nah, saya akan mencoba memberikan saran ya Bu terkait pola makan yang dapat Ibu konsumsi di rumah sehari-hari. Baik, di sini saya memiliki beberapa list daftar makanan yang dapat Ibu konsumsi dan sebaiknya Ibu hindari. Yang pertama, untuk bahan makanan yang Ibu bisa hindari seperti makanan yang diawetkan, makanan yang dimasak kurang matang, dan untuk sebisa mungkin membatasi konsumsi kopi dan coklat. Kemudian selain itu, Ibu bisa membatasi makanan yang mengandung gas dan soft drink. Soft drink itu misalnya Coca-Cola, Sprite, Fanta itu sebaiknya tidak dikonsumsi terlebih dahulu. Kemudian Ibu juga perlu mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang mengandung asam folat dan juga zat besi. Untuk makanan yang tinggi zat besi misalnya daging seperti daging sapi, daging unggas, ayam seperti itu, dan juga ada makanan laut seperti ikan, cumi, kerang, dan ada telur. Ibu kan setiap hari di rumah konsumsi telur ya. Nah, perlu diingat bahwa ketiga jenis makanan ini yang merupakan protein hewani itu sebisa mungkin dimasak hingga matang ya Bu. Kemudian ada sayur-sayuran, sebaiknya Ibu juga memperbanyak sayur-sayuran hijau seperti yang sudah dikatakan tadi. Ada buncis, ada kangkung, ada kol dan lain sebagainya. Kemudian kemudian Ibu bisa mengkonsumsi seperti kacang polong. Kemudian ada produk susu. Apakah Ibu juga di rumah mengkonsumsi susu hamil? Ya, itu sangat diperlukan ketika proses kehamilan. Kemudian Ibu juga bisa mengkonsumsi kentang dan juga gandum. Selanjutnya, untuk makanan tinggi folat untuk mencegah anemia pada ibu hamil itu seperti sayuran daun hijau, terus ada buah-buahan seperti jeruk, alpukat, pepaya dan juga pisang, dan juga kacang-kacangan. Kemudian Ibu juga bisa mengkonsumsi biji bunga matahari atau kuaci kalau misalkan Ibu suka nyemil kan. Kemudian bisa mengkonsumsi gandum dan juga kuning telur juga. Dan ketika Ibu merasa perlu, Ibu juga boleh mengkonsumsi vitamin C dalam batas yang cukup. Karena vitamin C ini akan membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Belum. Baik, jika belum ada, selanjutnya saya izin untuk memberikan sedikit saran menu ya Bu. Bisa dilihat di sini. Untuk waktu paginya sekitar pukul 7 Ibu bisa makan nasi putih, capcay, tempe goreng, telur mata sapi, dan pisang ambon. Kemudian untuk selingan paginya, untuk snackingnya jam 10 misalnya, Ibu bisa mengkonsumsi bubur kacang hijau. Kemudian untuk siang hari sekitar jam 12 Ibu bisa makan nasi putih, tumis kangkung, telur dadar, tempe bakar, dan juga jeruk. Kemudian untuk selingan sore sekitar pukul jam 3 sore Ibu bisa makan kue sus. Kemudian malam usahakan untuk makan di bawah jam 7 ya Bu. Misalnya jam 6 sore itu masih boleh. Misalnya Ibu bisa konsumsi nasi putih, sop, tahu goreng, ayam goreng, dan juga buah-buahan seperti apel atau jeruk lagi. Kemudian untuk selingan malam sekitar jam 8 malam Ibu bisa mengkonsumsi susu hamil. Mungkin cukup dari situ. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum. Baik, karena belum ada yang ditanyakan ya Bu, untuk memastikan kembali setelah konseling saya mohon izin untuk Ibu bisa memaparkan beberapa hal yang sudah saya jabarkan tadi. Silahkan. Dapat saya simpulkan dari konseling hari ini bahwasanya saya harus banyak mengonsumsi
mengkonsumsi makanan seperti daging, Betul. telur, tapi yang dimasak dengan matang. Ya, betul. Terus perbanyak juga makan sayuran Betul. dan menghindari minuman bersoda, Ya, kopi dan juga kopi seperti sejenisnya. kopi dan Ya. sejenisnya. Dan jangan lupa ya Bu, untuk memperbanyak konsumsi air putih sekitar 8 sampai 10 gelas per hari. Itu Ya. jangan sampai lupa. Kemudian untuk makanan yang disarankan lagi seperti buah-buahan dan juga sayuran itu juga jangan lupa. Ya. Mungkin cukup dulu dari saya. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin ini ada leaflet yang bisa Ibu bawa pulang. Nanti Ibu bisa baca kembali di sini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Permisi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rahma Akmira Laila. Sebelumnya saya izin untuk menuliskan data FFQ atau Food Frequency Questionnaire untuk Ibu. Apakah diperbolehkan? Ya. Sebelumnya mohon maaf, nama Ibu siapa? Erna Hania. Erna Hania ya Bu. Ya. Untuk usia? Usia 26 tahun. 26 tahun. Baik. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa jenis bahan makanan yang biasa Ibu konsumsi dengan frekuensi penggunaannya baik itu harian, mingguan, atau bulanan ya Bu. Kita mulai dari makanan pokok. Yang pertama, makanan pokok Ibu biasa mengkonsumsi seperti nasi, jagung, singkong biasanya Ibu. Ya. Itu kalau nasi itu tiap hari. Ya, berarti harian ya Bu. Ya, Sehari harian. berapa kali? Sehari 3 kali. 3 kali. Untuk ukuran nasinya yang mana Bu? Yang C. Ya, berarti porsi kecil ya Bu, berarti 100 gram. Kemudian selanjutnya makanan apa lagi? Makanan seperti singkong. Singkong. Kalau singkong itu 2 minggu kadang sekali. Berarti 2 minggu sekali ya Bu. Ya. Untuk ukurannya, singkongnya berarti ini ya, singkong rebus biasanya Bu. Iya. Yang mana? Yang B. Berarti 1 potong kecil 50 gram. Kecil 50 gram. Selanjutnya apa lagi Bu? Seperti jagung. Jagung, baik. Jagung berapa kali biasanya? Kalau seminggu bisa 2 kali. Berarti 2 kali seminggu, sama kayak singkong ya Bu. Ya. Dan untuk jagung, terus jagungnya yang mana Bu? Yang porsi A. Berarti A. Berarti 1 potong. Berarti 1 potong kecil gitu ya. Berarti 35 gram. 35 gram. Itu 1 potong kecil. Kemudian untuk lainnya Bu, mungkin dari ubi jalar, kentang, ataupun Seperti kentang. Kalau kentang juga sama. Kentang 1 minggu 2 kali. untuk kentang berarti 1 minggu 2 kali. Berarti sama ya Bu. Baik. Kentang biasanya direbus ya Bu. Ya, kentang rebus. Yang biasanya yang mana? Yang C. Yang C berarti 1 buah kecil 75 gram. Mungkin ada makanan yang lain Bu, mungkin dari seperti mie, bihun, ataupun biskuit, roti-rotian seperti itu. Biskuit. Oh, biskuit ya. Biskuit. Biasanya Biskuit frekuensinya itu, berapa? 1 minggu 3 kali. Itu 3 kali seminggu. Kemudian untuk ukurannya biasanya berapa potong? 2 sampai 3 potong. Oh, 2 sampai 3 potong. Berarti porsi kecil ya Bu. Baik, apakah ada lagi Bu? Seperti ubi jalar. Ubi jalar, baik ubi jalar. Ubi jalar Itu biasanya berapa? biasanya porsi kecil Iya, yang direbus tuh. ubi jalar biasanya direbus ya. Ya. Untuk frekuensinya Biasanya 2 minggu 1 kali. jadi 2 kali seminggu seperti Ya, yang dua lainnya seminggu. gitu ya. Kemudian apakah ada lagi Bu? Udah. Seperti mie instan gitu, itu biasa konsumsi tidak? Kalau mie instan itu biasanya lebih ke per bulan ya Bu. Iya. Soalnya hamil. Iya betul. Per bulan Bu biasa konsumsi berapa? 1 kali. 1 kali sebulan. Iya. Bihun terus mie kue tiaw gitu iya tidak Bu? Mungkin 1 bulan sekali. Berarti untuk bihun gitu ya. Iya. Bihun 1 bulan sekali sama kayak mie instan. Iya. Baik.
Untuk porsinya satu kali ini per bungkus gitu ya Bu? Ya, satu bungkus itu. Satu bungkus. Oke. Kemudian yang kedua kita masuk ke lauk hewani ya Bu. Untuk lauk hewani biasanya Ibu konsumsi apa? Seperti daging, ikan, seperti itu. Daging sapi. Daging Kalau sapi. daging sapi itu Biasanya berapa? per bulan ya Mbak. Oh, biasanya dimasak apa Bu? Semur, apakah disemur ataupun rendang? Nanti maksudnya kalau rendang. Biasanya kalau ya. dimasak di rumah. Rendang. Untuk porsinya Yang B. berarti satu potong daging sapi yang sedang ya, Ya, 60 gram. Sedang. Kemudian untuk mohon maaf untuk frekuensinya? Frekuensinya sebulan 2 kali. 2 kali sebulan. Kemudian untuk daging seperti ayam itu ibu biasa konsumsi tidak? Iya. Itu per seminggu 1 kali. Oh, biasanya mingguan ya. 1 kali. Untuk biasanya ayamnya ayam apa Bu? Ayam kampung atau ras? Ayam ras. Ayam ras. Ayam potong itu ya Bu? Iya. Baik, untuk besarannya mungkin dari sini Bu bisa ditunjukkan yang mana? Yang A ini, satu potong dada atas gitu ya. 60 gram. 60 gram. Satu potong gitu ya Bu. Kemudian untuk jenis telur, ikan itu Ibu biasa konsumsi tidak? Iya. Untuk telurnya telur apa? Tiap hari telur ayam. Oh, setiap hari. Sehari berapa kali Bu? Satu kali. Satu kali sehari. Satu kali hari itu pasti. Pasti. Kemudian ukurannya berarti 1 butir ya Bu? Ya. 1 butir. Kemudian ada telur lainnya Bu, misalkan telur bebek, telur puyuh. Kalau telur puyuh itu bisa satu minggu 2 kali. Telur puyuh itu 1 minggu 2 kali. Ya. Kemudian untuk ukurannya berapa? Ukurannya itu bisa 1 kali makan sampai 4. Oh, 4 mungkin 4 sampai 5. Ya. 5 butir ya. Ya. Butir. Kalau telur itik biasa konsumsi tidak Bu? Tidak, berarti enggak. Kemudian untuk ikan, golongan ikan. Kalau ikan mungkin bisa 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya. Untuk ikannya ikan ini, ikan mas itu. Ya. 1 minggu sekali ya Bu. Ikan mas. Ini yang ukuran B. Yang sedang berarti 120 gram. Kemudian apakah ada tambahan lainnya? Seperti kalau sosis. Ya. Sosis ya. Sosis daging ayam atau sapi ya Bu? Ya. Itu 1 minggu bisa 3 kali. Oke, 1 minggu 3 kali ya Bu. Untuk ukurannya berapa buah biasanya? Satu kali makan 2 buah. Oke. Kemudian makanan yang lainnya apakah ada Bu? Belum. Oke, belum ada ya. Kemudian kita masuk ke lauk nabati mungkin dari mungkin Ibu biasa konsumsi tahu kayak tempe atau kacang-kacangan. Tahu itu sehari. Ya, tiap hari. Iya, berarti harian itu berapa kali sehari? 1 kali. 1 kali sehari, sekali konsumsi 1 buah gitu ya. Iya. 1 buah. Kemudian untuk ukurannya nah ini untuk tahu ya Bu. Ukurannya biasanya yang mana Bu? Yang E. Yang E berarti 1 buah sedang ya, 40 gram. Berarti 40 gram dalam ukuran sedang. Apakah Ibu biasa konsumsi kacang-kacangan seperti itu Bu? Kacang-kacangan ya? Enggak. Enggak. Tempe. Oh enggak ya. Mungkin di tempenya itu ya Bu. Tempe bisa tiap hari. Berarti sama kayak tahu gitu ya. Konsumsinya frekuensinya sama? Ya, sama. Satu kali. Baik, untuk ukurannya mungkin Bu? Yang B. Berarti 1 potong besar 50 gram ya Bu? Iya. Besar 50 gram. Baik, selanjutnya apakah masih ada tambahan makanan lagi Bu? Belum ada. Oke. Nah, kemudian masuk ke jenis sayuran ya Bu. Mungkin Ibu biasa konsumsi sayuran seperti misalnya kangkung, bayam. Terus kalau seperti itu apa saja? Mungkin yang pertama Bayam.
bayam Iya, itu bayam. ya bisa 1 minggu itu 3 kali. Oh, 3 kali seminggu. Iya. 3 kali seminggu. Untuk ukurannya Ukurannya mungkin bisa dikira-kira sekitar berapa sendok gitu, Bu? kalau berapa sendok Iya. ya mungkin 3 sama 4. Mungkin 3 sendok ya, Bu. Ya. 3 sendok. Ya, sendok makan ya. Ya. Kemudian selain itu Kangkung. Kangkung juga 1 minggu 2 kali. 2 kali. Baik, 2 kali seminggu. Untuk ukurannya mungkin 1 sendok makan. sama. Hanya 1 sendok makan ya, Bu. Ya. Sendok makan dengan ukuran 10 gram saja. Kemudian untuk makanan yang lainnya seperti wortel, terus kol, kubis, wortel juga ya. Ya. Baik, untuk konsumsinya berapa kali? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Seminggu. Untuk ukurannya 3 potong. 3 potong ya. Selain itu Daun singkong. daun singkong juga ya. Ya. Berapa biasanya? Mingguan, harian atau berapa, Bu? Enggak, Bu. Berarti 3 kali. mingguan. Ya, 3 kali 1 minggu. Baik, 3 kali per minggu. Untuk Ya. ukurannya 1 sendok sama. salah 1 sendok. 1 sendok makan ya, Bu? Ya. Dan itu, Bu, misalkan sawi seperti itu Kacang bisa- panjang. Oh, ya, kacang panjang. Ya, mungkin 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya. Kemudian selain itu, Bu, Selain itu ada mungkin Ya. Sawi seperti itu Sawi. bisa konsumsi. sawi. Sawi Kalau putih sawi- atau yang sawi. biasa itu? Sawi yang biasa itu loh. Oh, berarti sawi putih ya. Sawi putih biasanya frekuensinya 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Kemudian untuk banyaknya biasanya berapa? 2 sendok. 2 sendok makan. Ya. Dan selain itu, Bu, Ibu pernah biasa konsumsi labu siam gitu itu enggak? Oh iya. Labu Kalau siam itu ya? per bulan, Mbak. Oh, per bulan. Kadang Oh. 1 kali. 1 kali per bulan. Ya. Untuk ukurannya, Bu, 2 sendok. 2 sendok. 2 sampai 3 sendok gitu ya. Untuk tauge ataupun Tidak. terong tidak. Untuk jamur apakah iya tidak? Jamur. Jamur ya. Jamur 1 Jamur minggu. apa? Tiram. Ya. 1 minggu itu 2 kali. 2 kali seminggu gitu. Untuk Iya. ukurannya berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok. Oke. Selain itu apakah ada lagi, Bu? Belum. Oh, belum ada. Baik, selanjutnya masuk ke bagian buah-buahan ya, Bu. Ibu biasa konsumsi buah-buahan apa? Jeruk gitu ya. Ya, jeruk itu Jeruk. per hari. Per hari. Ya. Itu pasti, Bu. Ya, pasti. Untuk hariannya berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Mungkin jika dari sini jeruknya yang ukuran mana? Jeruk Mandarin atau Medan? Jeruk Medan. Jeruk Medan. Ya, yang Berarti 1 buah sedang ya, Bu? Ya. 1 buah sedang 60 gram. Kemudian selain itu, Bu, apel. oh iya, apel. Apel 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Yang mana, Bu? Apel Fuji ataupun apel merah ini? Apel Fuji. Ini 1 minggu 3 kali ya, Bu. Ya. Apel Fuji. Yang B. Yang B, berarti 1 buah sedang 120 gram. Kemudian apa ada yang lainnya? Pepaya. Dari pepaya Seminggu 2 kali. pepayanya baik seminggu 2 kali ya, Bu. Ya. 2 kali. Untuk ukurannya apakah Iya, seperti ini? Biasa Ya. dipotong dadu atau enggak? Dipotong dadu. Oh, dipotong dadu. Berarti biasanya berapa potong dikira-kiranya? 3 sampai 4. Oh, 3 sampai 4 potong. Baik. Kemudian saat itu, Bu, Ibu biasa konsumsi mangga ataupun melon atau Mangga. nanas? Mangga. Oh, mangga. Ya, mangga. Biasanya baik. Nah, untuk mangga ini biasanya harum manis ya, Bu. Iya. Biasa dijual untuk harum manis. Harum manis biasanya berapa? Setiap apakah mingguan atau
makan harian? Seminggu bisa 2 kali. 2 kali, iya Bu. Lagi musim mangga juga. Ya. Kemudian untuk konsumsinya biasanya yang mana? Yang B. B berarti 1 buah sedang. Ya. Buah sedang. 750 gram. Baik, apakah ada yang lainnya Bu? Seperti anggur, pir, gitu Ibu biasa konsumsi? Ya, anggur. Ya, Mungkin kalau anggur itu bisa per bulan. ya per bulan. 1 bulannya biasanya berapa kali? 2. 2 kali. Untuk ukurannya berapa butir? Kalau 5 sampai 6 butir. Baik, 5 sampai 6 butir Ya. ya Bu. Baik, apakah ada yang lainnya Bu? Alpukat. Oh, oke, alpukat. Itu biasanya frekuensinya berapa? Kalau alpukat itu 1 minggu 2 kali. Jadi 1 minggu 2 kali. Untuk ukurannya mungkin Bu? Yang C. Yang berarti cuma 1 sendok makan ya Bu? Sendok makan sekali makan gitu ya. Apakah ada yang lainnya Bu? Belum ada. Baik, jika belum ada bisa kita lanjutkan ke minuman. Ibu biasanya konsumsi apa saja Bu? Teh. Baik. Air Kalau teh putih. itu konsumsinya apa? Per hari, setiap hari pasti? Setiap hari. Berapa? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Iya. 2 kali sehari. Untuk gelasnya mungkin yang mana Bu? Yang 185 ml. 185 ml ya. Baik. Kemudian selain itu Bu, mungkin konsumsi kopi ataupun jus buah. Baik, Kalau jus buah buah ya. itu 1 minggu 2 kali. Minggu 2 kali. Baik, 1 minggu 2 kali. Biasanya buah apa Bu? Buah sering. jambu, buah mangga. alpukat ya nggak Bu? Ya. Alpukat ya. Yang biasa ditemuin di jus itu ya Bu? Ya. Untuk gelasnya biasanya kira-kira seberapa Bu? Yang ini 320 ml. Ya. Untuk ukurannya 320 ml ya. Baik. Mungkin apakah Ibu konsumsi susu hamil Bu? Ya. Itu setiap hari diminum ya Bu? Setiap hari diminum. Baik, setiap hari berarti 1 kali. 1 kali sehari. Untuk ukuran gelasnya yang mana Bu? Yang 290 ml. Berarti 290 ml. Oke, apakah ada yang lain? Oh, mungkin air putih Bu. Biasanya konsumsi berapa kali sehari? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Baik. Untuk gelasnya yang 225 ml. baik, 225 ml. Baik. Apakah ada minuman yang lain Bu? Mungkin suplemen ataupun sirup ataupun soft drink mungkin? Belum. Suplemen iya tidak Bu? Suplemen ya. Oh ya, suplemen itu biasanya Tiap hari. 1 hari sekali. 1 hari. Itu biasanya kan ukurannya kaplet ya? Iya, tablet 1 tablet. 1 tablet. Mungkin ada yang lain Bu? Belum. Baik. Kemudian yang terakhir ada makanan tambahan ya Bu. Makanan tambahan di sini biasanya Ibu konsumsi apa? Apakah ada roti manis, coklat, kue kering seperti itu? Kue kering. Baik. Ya. Kue kering atau biskuit ya Bu? Ya. Kue kering lebih tepatnya. Itu biasanya konsumsinya untuk frekuensi permingguan ataupun harian? Seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. Untuk banyaknya berapa potong? 3 sampai 4 potong. 3 sampai 4 potong. Ini sedang ya Bu? Iya. Keju mungkin, permen manis ataupun yang lainnya? Roti manis mungkin. Oh ya, roti manis berapa? 1 minggu 2 kali. 2 kali seminggu. Untuk ukurannya Bu? 1 potong. 1 potong juga. Mungkin kalau permen manis atau keju konsumsi tidak Bu? Tidak. Kemudian misalnya jajanan pasar mungkin Bu? Jajanan pasar ya. Apa aja? Seperti bolu kukus. Oke, bolu kukus ya Bu. Bentar, untuk jajanan pasar bolu kukusnya segini berapa buah biasanya? 1 buah. 1 buah berarti 35 gram ya Bu? ya. Untuk buah aja. Untuk konsumsinya biasanya berapa kali? 1 kali. Mingguan apa harian? 1 minggu bisa 2 sampai 2 sampai 3 kali ya Bu. Kemudian apa ada makanan yang lain mungkin dari jajanan pasar? brownies Mungkin. Ya, browniesnya seperti ini. ya. 20 gram. Untuk konsumsinya mingguan biasanya 1 kali. 2 minggu 1 kali.
2 sampai 2 sampai 3 kali seminggu ya Bu Iya. maksudnya. Oke. Untuk yang lainnya Bu, donat. berarti untuk donat seperti ini? Iya. Donat. Donat itu frekuensinya mingguan juga? Ya, Frekuensinya berapa kali? 2 sampai 3. Sama. 2 sampai 3 kali ya Bu. Banyaknya biasanya berapa buah? 2. 2 buah. Yang sedang ya Bu? Iya. Baik. Kemudian apakah ada yang lain lagi Bu? Mungkin dari kue. Oke, bakpia. Bakpia ya Bu? Iya. Bakpia itu biasanya berapa kali dalam mungkin mingguan atau bahkan bulanan? 2 kali 1 minggu. Ini 2 kali per minggu ya. Untuk ukurannya yang sedang ya Bu? Ya, Berarti sedang. sedang dan standar. Kemudian Kue kue lapis. lapis mungkin. Ini ya Bu, lapis legit ya Bu? Ya. Biasanya konsumsinya mingguan ataupun bulanan? Mingguan. Untuk banyaknya 2 sampai 3 2 potong. sampai 3 potong. 25 gram. Apakah ada yang lain Bu? Belum ada. Mungkin saja. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu saya izin untuk bertanya mengenai makanan yang sudah Ibu konsumsi selama 24 jam yang kebelakang. Bisa dimulai dari makan siang tadi. Ibu silahkan. Yang pertama nasi. Ya, nasi putih biasa ya Bu. Kemudian untuk ini kira-kira yang mana Bu? Yang C. Yang C berarti porsi kecil ya Bu. Iya. Oke. Kemudian untuk Sayurnya sayur kangkung. sayur kangkung. Oke. Ini untuk berapa? 2 sendok makan. 2 sendok. Iya. Kemudian lauknya lagi Tempe goreng. seperti ini. Ya. Tempe goreng. Itu yang mana? Yang C. Yang C berarti 1 potong sedang. Iya. Potong sedang. Kemudian masih ada lagi kah? Udah. Untuk buahnya Ibu konsumsi apa? Jeruk. Jeruknya kira-kira seperti ini. Iya. Yang A. Yang A berarti 1 buah sedang ya. Iya. Jeruk sedang. Kemudian apakah ada lagi buahnya? Belum ada. Jagung. Oh, itu untuk berarti selingannya ya Bu? Iya, Berarti selingannya jagung biasa, jagung rebus. Iya, jagung rebus. Apakah seperti ini Bu? Iya. Nah itu yang berarti Yang potong kecil. berarti yang A ya. Iya. 25 gram jagung potong kecil 25 gram. Iya. Kemudian untuk minumnya Ibu Air putih. air putih biasa ya. Iya. Untuk ukuran gelasnya Bu 185 ml. 185 ml. Iya. Terus selain itu apakah ada lagi? Udah. Kemudian untuk makan paginya Ibu makan apa saja? Nasi. Pertama nasi. Iya. Ya. Untuk nasi masih sama berarti yang ukuran kecil ya. Ukuran kecil. Kemudian untuk sayurnya Daun ketela. daun ketela. Daun ketela itu mungkin bisa diperlihatkan di sini. 3 sendok makan. Kira-kira 3 sendok makan. Iya. Untuk selanjutnya Sama ikan nila. berarti protein hewannya ikan nila. Itu digoreng biasa ya Bu? Iya, digoreng. Nila biasa. Ini dari sini. Yang C. Nanti berarti 1 ekor kecil ya, 40 gram. 40 gram. Kemudian lauknya yang lain Bu? Udah. Mungkin tempe tahu apakah? Iya, tempe sama tahu. Ya, tempe sama tahu 1 potong. 1 potong biasa. Ya. Seperti ini Bu untuk Ya. tahunya. Berarti 1 potong yang sedang ya Bu? Iya, 40 gram. Untuk tempenya juga 1 potong yang sedang, berarti 25 gram.
Kemudian untuk selingannya Bu, apakah ada? buah semangka? Oke, berarti buah semangka ya Bu. Ya. Buah semangka. Berarti konsumsi buah juga ya Bu. Ya. Konsumsi buah. Itu ukurannya berarti yang potong biasa. Ya, Yang sedang. Kemudian untuk minumnya apa? Minum air putih. Air putih. Ya. Air putihnya untuk ukuran gelas seperti ini. Ya. Yang mana Bu? Yang 185 ml. Oke, 100 untuk 195 ml Oh, ya iya. Bu. 195 ml. Dan apakah ada lagi Bu? Udah. Oke. Selanjutnya untuk makan malamnya Bu, Ibu konsumsi apa? Nasi goreng. Oke, nasi goreng. Itu nasi goreng biasa ya Bu, Iya. tanpa isian yang terlalu banyak pada umumnya. Nasi goreng untuk ukurannya mungkin masih Sama sedang, ya, sedang. Dan untuk makanan lainnya Ada sosis oke, untuk sosis Ibu biasa mengkonsumsi berapa? 2 potong. Kemarin 2 potong biasa ya, Iya. sosis ukuran sedang. Kemudian untuk makanan selingan Seperti ada donat. Iya. donatnya mungkin ini Ya. berarti 30 gram. Ya. Kemudian untuk minumnya Minum susu. oke, susu hamil ya Bu? Iya. Susu hamil Ibu untuk ukuran gelasnya mungkin bisa diperlihatkan tuh yang 195. 195 Ya. baik. Kemudian apakah minum lagi Bu? Minum air putih. Air putih. Air teh. Oh, air teh. Minum air teh. Kemudian untuk gelasnya masih sama? Masih sama. Oke, 195 juga ya. Untuk Iya. makanan lainnya Ibu, apakah Udah. masih ada? Udah. Kemudian untuk makan siangnya Ibu kemarin mengkonsumsi apa saja? Nasi putih. Oke, nasi putih biasa. Untuk Iya. ukurannya sama Sama. seperti yang lalu. Sedang. Berarti ukuran yang kecil ya. Ya. Kecil. Kemudian untuk lauknya telur dadar. telur dadar. Ini apakah seperti ini? Iya. Satu putih. seperti itu ya. Ya. Ada 1 putih. Oke, kemudian apa lagi Bu? Untuk sayurannya mungkin. Untuk sayurannya Untuk sayurannya mungkin ada lagi Bu. sayur kacang panjang. Kacang panjang. Ya. Sayur kacang panjang bisa diperlihatkan untuk porsinya kira-kira seberapa? 3 sendok makan. 3 sendok makan. Ya. Kacang panjang. Kemudian apakah ada selingan juga? Selingannya biskuit. Oke, biskuit biasa ya, ukuran biasanya itu berapa keping? 3. 3 keping. Ya. Oke, apakah Ibu juga mengkonsumsi buah? Iya, Waktu mangga. oke. Buah mangga kira-kira seberapa Bu? Setengah. 1 Mungkin bisa berapa? seperti ini Ya, yang C. itu berarti satu inch ya, yang sudah dibelah jadi Iya. 2 gitu ya. Baik. Mungkin untuk apakah ada makanan lainnya? Enggak ada. Mungkin cukup segitu aja Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekeliruan.